Hai teman, selamat datang di podcast Risma Simbolon My Story. Nah sebelumnya jangan lupa ya, subscribe, nyalakan loncengnya, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Hai teman, ketemu lagi. Nah sekarang sore ini aku sudah bersama Bang Inyoman Adiperi di podcastku. Peri. Di podcastku yang kemarin kita udah membahas banyak sekali cerita ya. Nah ini ceritanya kelanjutannya nih. Ada satu dua pesan yang mau disampaikan sama Bang Inyoman Adiperi. Nah tadi kita tuh abis dari Pamulang, acara pelantikan ya Bang ya? Iya. Pelantikan anggota DPC Ganas. Pengurus DPC Ganas Tangsel. Ganas Pamulang. Susah ya, Bo? Ya. Ganas DPC Pamulang, ya. Kota Tangerang Selatan. Nah, tadi Abang kan ya seperti memang kata sambutan, cuma banyak poin-poin yang buat aku tuh cukup menarik ya, Bang ya. Di antaranya Bang Nyoman tuh cerita tentang hukuman mati. Nah, jadi memang gini, di awal-awal pemerintahannya Pak Jokowi sekitar 5 tahun lalu itu bandar narkoba tuh cepat banget ya, ada berapa orang tuh langsung dieksekusi gitu. Padahal mungkin mereka tuh diputuskan hukuman mati tuh udah sekian tahun lalu, tapi baru dieksekusinya pas pemerintahan Pak Jokowi. Nah, tapi terakhir ini kok udah nggak ada ya Bang ya yang dieksekusi sama Pak Jokowi. Sebenarnya ada apa tuh yang terjadi ya Bang? Ya, aturan negara untuk bertindak baik ke pemerintah, DPR, masyarakat dan sebagainya kan ada aturan hukumnya. Termasuk juga bahwa hak hidup ya, sebelum kita berbicara hukuman mati ya. Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 hak hidup rakyat itu dilindungi oleh undang-undang. Jadi orang nggak bisa tiba-tiba jalan dibunuh, di jalan ditembak, nggak bisa. Jadi negara mempunyai kewajiban untuk menjaga hak hidup masing-masing warga negara. Kecuali adanya putusan pengadilan. Dan itu pun kalau bisa dieksekusi dengan catatan kalau dia sudah inkrah, sudah memiliki kekuatan hukum yang tetap. Maksudnya udah sampai di Mahkamah Agung gitu? Sudah mentok lah. Udah mentok banget udah ya? Tidak ada lagi upaya. Gerasi, itu namanya inkrah? Iya, inkrah. Kecuali di luar inkrah itu ada namanya gerasi atau peninjauan kembali. Itu lain ya. Yang dikatakan inkrah itu setelah adanya putusan Mahkamah Agung, ya itu namanya udah mempunyai kekuatan hukum tetap. Nah kembali saya katakan lagi bahwa hak hidup itu memang dilindungi oleh negara. Hak hidup setiap warga negara dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 45, kecuali kalau ada putusan pengadilan yang menyatakan seseorang itu divonis atau dijatuhi hukuman mati. Dan itu pun hukuman mati dilaksanakan kalau hukuman vonis itu sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Gitu. Nah, jadi yang menurut data yang tadi Abang sebutin itu para narapidana hukuman mati itu ada berapa banyak sih Bang sekarang yang belum dieksekusi? Saat ini kita ini di dalam hukum kita ya, baik hukum undang-undang narkotika atau undang-undang lain masih mengenal namanya hukuman mati. Jadi hukuman mati itu yang diancam adalah tindak pidana yang extraordinary crime. Jadi kejahatan-kejahatan luar biasa yang mengancam eksistensi manusia, mengancam mungkin ya secara lebih luas peradaban manusia, misalnya narkotika, teroris, dan pembunuhan berencana. Korupsi mungkin ya. Korupsi belum. Yang dihukum mati. Termasuk extraordinary crime juga. Nah, korupsi itu. Tapi belum ada Bang yang memang betul artinya yang saya katakan tadi itu extraordinary crime itu kejahatan-kejahatan yang luar biasa. Termasuk korupsi itu dianggap juga sebagai satu kejahatan yang luar biasa. Sekarang yang kebanyakan yang diancam hukuman mati yang sudah ada vonis matinya adalah teroris dan narkotika. Narkotika terutama bandar besar ya Bang ya? Iya, bandar-bandar besar.
betul. Nah, berapa banyak bandar besar narkoba yang belum dieksekusi, Bang? Dan dia udah inkrah hukuman Menurut mati. informasi yang kita dapat, itu ada sekitar kurang lebih terpidana mati yang sudah inkrah, yang tinggal menunggu yang tinggal menunggu eksekusi. Itu sekitar Kacamata lu bukan. sekitar Pakai aja udah. sekitar 350 orang. Tapi yang khusus terpidana narkotika itu sekitar 150. Oh. Jadi Tinggal nunggu eksekusi mati pelaksanaannya ya. Nah, beberapa tahun ini kan Bang kita udah nggak dengar lagi tuh ada yang dieksekusi ya, maksudnya didor gitu ya. Itu kira-kira menurut Abang ada apa sih nih dengan kejaksaan kita atau pemerintahan Pak Jokowi saat ini? Apa mereka udah agak longgar atau gimana, Bang? Tentunya komitmen Presiden Jokowi menindak tegas atau mentaati aturan hukum atau menjalankan putusan pengadilan itu satu kewajiban bagi pemerintah. Di era-era pertama pemerintahan Pak Jokowi ada beberapa yang sudah dieksekusi mati terpidana narkotika. Apalagi kita berhubungan dengan tetangga seperti Australia yang hubungannya pasang surut. Ya. Presiden juga tidak bergeming dengan upaya-upaya diplomatik yang dilakukan oleh pemerintah Australia untuk menyelamatkan 2 terpidana narkotika yang siap dieksekusi mati waktu itu, dan itu pun sudah dilaksanakan oleh pemerintah. Akhirnya melalui bebas kan, Kejaksaan Bang? Agung. Enggak, kan dia dieksekusi juga. Yang Australia itu? Iya, Sinimaran dan Sinivis, dua lah. Iya. Aku mikirnya yang ada yang satu lagi yang ditukar itu, Bang. Bukan. Itu. Jadi setelah itu, saat ini, ya setelah itu dilaksanakan itu, saat ini justru ada pertanyaan dari banyak kalangan atau organisasi anti narkoba, negara tidak kunjung melaksanakan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Walaupun pelaksana putusan pengadilan ini adalah Jaksa Agung selaku penuntut umumnya ya. Pemegang mandat, gitu. Tetapi sampai saat ini belum ada kejelasan kenapa Jaksa Agung atau Kejaksaan Agung tidak melaksanakan eksekusi mati putusan pengadilan itu. Yaitu menurut Abang itu apa yang terjadi kok beda sama yang beberapa tahun lalu gitu loh, Bang? Apa yang terjadi nih di kejaksaan? Apa udah mulai longgar atau gimana? Itu pertanyaan aku. Oke, kalau kita berbicara upaya hukum setelah yang namanya inkrah, telah mempunyai kekuatan hukum, itu kan sudah siap dieksekusi kapan aja. Kalau inkrah itu udah PK ya? Belum. Oh, belum. Artinya sesudah mempunyai kekuatan hukum tetap, kapanpun bisa dilaksanakan eksekusi. Oke. Nah, ada lagi upaya hukum yang bisa dilaksanakan oleh terpidana mati itu. Apa tuh contohnya? Ada namanya gerasi. Gerasi ini permohonan Ke Presiden. pengampunan atau pengurangan kepada Presiden. Yang kedua, peninjauan kembali atas putusan-putusan yang telah ada. Nah, kalau kita berbicara gerasi itu menurut undang-undang gerasi yang terbaru itu hukumannya minimum harus 2 tahun. Itu satu. Jadi kalau di bawah 2 tahun nggak bisa diajukan gerasi. Itu yang kedua, terpidana ini putusan inkrahnya tidak boleh lebih daripada 1 tahun. Misalnya 28 Oktober dia diputus inkrah. Sudah inkrah nih 24 Oktober 2020. Dia bisa mengajukan gerasi itu batas waktunya sampai 28 Oktober 2021. Begitu tanggal 29 Oktober 2021 dia tidak punya hak lagi karena itu aturan daripada undang-undang gerasi. Daripada 1 tahun ya. Nah, yang kedua, terpidana ini boleh dia mengajukan PK. Nah, putusan MK dalam kasus Pak Antasari kalau tidak salah, PK itu bisa dilakukan beberapa kali atau berkali-kali. Iya, kok bisa begitu ya, Bang? Nah, itu putusan MK-nya. Nah, apakah itu yang menjadi satu kendala
Misalnya terpidana mati sudah dia siap dilakukan eksekusi. Dianya mengajukan PK beberapa kali. Peninjauan kembali. Sudah misalnya ditolak, tiba-tiba mau eksekusi mati lagi, dia mengajukan lagi. Tetapi saya belum lihat literatur yang benar. Sepertinya pernah saya dengar informasi, belum saya pelajari, bahwa Mahkamah Agung telah mengeluarkan edaran atau putusan Mahkamah Agung bahwa peninjauan kembali hanya bisa dilakukan 1 kali. Ya. Jadi artinya tidak ada satu kendala, tidak ada satu halangan, tidak ada satu hal yang dilanggar apabila gerasi sudah dilakukan atau dia sudah tidak bisa mengajukan gerasi sesuai dengan syarat, tidak boleh lebih dari 1 tahun setelah putusan inkrah. Yang kedua, dia misalnya sudah mengajukan PK sekali terus ditolak, begitu ada permohonan eksekusi mati tiba-tiba dia mengajukan lagi, kan sudah tidak bisa karena ada batas daripada Mahkamah Agung. Nah, sampai saat ini saya kira soal gerasi sudah selesai lah itu ya, karena 1 tahun. Soal PK ini apakah menjadi satu masalah buat Kejaksaan Agung ini, sampai saya tidak pernah mendapat informasi seperti itu. Ya, kita sebenarnya ingin menulis surat cinta kepada Kejaksaan Agung atau CQ Jaksa Agung untuk bertemu lah. Pengennya kita untuk bertemu, untuk berdiskusi, karena ya negara itu hak juga mengeksekusi mati, terpidana mati juga hak juga dia mati. Oh, jadi dia haknya punya hak mati dalam konteks hukum ya, gitu, dalam konteks putusan pengadilan. Gitu. Nah, jadi sekarang Bang Nyoman nih sebagai Ketua Umum Gerakan Anti Narkoba Nasional, Abang punya satu, entah menurut Abang apa ya, ide kali ya. Menurut aku ide lah dari Ganas ini untuk membuat satu moratorium hukuman mati. Nah, itu bentuknya seperti apa tuh Bang, yang menurut Abang ingin Abang? Ini deket-deket nggak COVID ya? Ya. Atau saya pakai ini? Ya boleh lah. Boleh ya? Lu ketakutan mulu. Nah, ya. Kan? Gimana, Bu? Boleh. Ya, artinya agak itu tuh, Bang. Ya, maksudnya kalau gitu. Oke. Sibuk banget. Mantul dianya, Bang. Nah, moratorium hukuman matinya menurut Abang seperti apa? Jadi yang mereka dikurangin hukumannya jadi hukuman seumur hidup atau seperti apa? Saya sebagai pribadi maupun sebagai Ketua Umum Gerakan Anti Narkoba Nasional atau Ganas mempunyai tanggung jawab moral baik kepada kader saya, baik kepada anggota maupun kepada masyarakat luas terkait dengan ajas kepastian, ajas keadilan bagi siapapun juga terkait dengan kasus-kasus pidana mati narkotika. Nah, karena sampai saat ini tidak kunjung ada kejelasan kenapa tidak dilaksanakannya eksekusi mati seperti di awal-awal pemerintahan Pak Jokowi. Tentunya kan ini mempunyai, dalam tanda kutip, mempunyai implikasi. Apa yang terjadi gitu kan? Ada nggak efek-efek yang merugikan negara atau merugikan masyarakat terkait dengan bukan penundaan, tidak dilaksanakannya. Kalau penundaan kan negara yang mengatakan ditunda. Sama juga moratorium kan gitu, bahasanya aja penundaan. Nah, saya berpikir kalau kita berpikir negatif, jangan-jangan terpidana mati yang jumlahnya kurang lebih 150 orang ini, jangan-jangan dalam tanda kutip selnya tetap bergerak. Maksudnya apa sel apa tuh? Jaringannya. Oh lah, memang kan ya kita bukan artinya kalau kita artinya secara fakta kan kita tidak punya data secara detail. Betul Bang, tapi pada kenyataannya memang jaringan mereka masih bergerak selama mereka masih hidup, itu masalahnya. Secara negatif, seandainya terpidana mati narkotika ini tidak segera dilakukan eksekusi mati, dalam bahasa negatif kita, pikiran negatif, jangan-jangan dia sisa hidup dia selama dia tidak dieksekusi ini dia melaksanakan secara masif atau menghidupkan tetap jaringan-jaringan itu, toh gua juga bakal mati juga. Nah, ini kan sangat berbahaya. Nah, kalau seandainya setahun dari inkrah itu tidak dilaksanakan, atau 2 tahun atau 3 tahun, ya kan jaringannya begitu luas, dengan masif, dengan canggih, dengan sulit dideteksi, dengan mungkin dia jaringannya sudah canggih, sistem keuangannya sudah banyak misalnya. Ini kan sangat berbahaya buat
buat negara, buat masyarakat. Nah, saya berpikir mungkin terpidana mati juga udah berpikir dia, daripada gua udah mati mau ngapain juga. Iya. Mungkin ada juga yang kalau kita berpikir positif, mungkin dengan dihukum mati ini dia sudah punya tonggak lah, udah cukup dengan gue dihukum mati ini, gue udah tobat. Dengan tobat itu ada keyakinan agama mengatakan yang namanya tobat nasuha, adalah tobat betul-betul totality ke jalan Tuhan. Mungkin banyak juga yang seperti itu. Yang kita harapkan sebenarnya bagaimana dengan orang-orang yang memang punya goodwill, keinginan untuk setelah gue dihukum mati, gue betul-betul ingin tobat deh. Yeah. Gue takut mati, gue ingin memperbaiki diri, tetapi gue ingin hidup. Atau gara-gara tidak dilakukan eksekusi mati berkelanjutan dan berlarut-larut, Ghana secara resmi mengusulkan kepada negara, udah buat aja moratorium hukuman mati dengan persyaratan. Moratorium ini bukan menghentikan hukuman mati, tetapi dalam bahasa tidak dilaksanakan hukuman mati bagi terpidana narkotika, asalkan ada komitmen dari terpidana mati itu yang berjumlah 150 untuk menyatakan diri dia 100% akan tidak melakukan transaksi atau menghidupkan sel lagi, atau dia ingin mengembalikan harta-harta yang sudah ada, atau dia ingin 100% membantu negara untuk membasmi narkotika, tetapi dengan syarat kalau 10 tahun ini berturut-turut dia betul-betul dia tidak melakukan transaksi kembali, kami usulkan di hukuman mati itu dirubah menjadi hukuman seumur hidup. Ya, sebenarnya itu menarik ya Bang. Bagi gue juga, maksudnya gini, semua orang punya melakukan kesalahan. Istilahnya Tuhan aja kasih ampunan ya kan. Tapi hukum itu kan ya memang beda juga dengan hukum Tuhan gitu. Sebenarnya kalau gue tuh setujunya gini loh Bang, semua hasil-hasil dari kejahatan dia main narkoba, hasil jualannya yang ber-MM dan mungkin T, ya diserahkan ke negara. Jadi negara untung juga gitu loh. Karena sekarang gini, ngasih makan narapidana selama 1 tahun habis berapa Bang uang negara kan gitu juga. Ngapain piara orang yang gak berguna juga gitu kan. Istilah kan kayak gitu. Makin lama dia gak dieksekusi, dan sebenarnya setelah dieksekusi juga ya kalau memang hartanya masih banyak, negara nggak untung juga. Maksudnya gimana kalau kita bikin ya seperti barter lah gitu loh. Ya, dari hasil-hasil kejahatannya menjadi milik negara ya, seperti pelaku-pelaku koruptor atau pelaku korupsi itu ya kan, semua harta hasil kejahatannya disita negara gitu loh Bang. Ya, sebenarnya dalam putusan pengadilan kan pasti sudah digunakan namanya tindak pidana pencucian uang. Tetapi kan namanya TPPU itu kan menjangkaunya, kalau memang strategi mereka yang punya uang tidak benar itu canggih, kan kadang-kadang sulit dideteksi. Nah, terkait dengan dirampas, kalau dia memang benar tobat akan dirubah menjadi hukuman mati menjadi seumur hidup kalau dia secara berturut-turut dalam 10 tahun tidak melakukan transaksi dan dia berkomitmen membantu negara, dia akan menghabiskan jaringan-jaringan narkotika. Termasuk juga dia mengembalikan hartanya misalnya setengah atau sisakan 10% misalnya untuk kehidupan dia, atau orang di penjara juga pakai sisa-sisa. Istilahnya itu ya, nanti poin-poin yang namanya moratorium dengan persyaratan berat dan ketat itu bisa kita tuangkan dengan komitmen antara terpidana mati dengan negara, kan gitu. Ya, jadi gini Bang, kayak model ya kita sebut aja lah ya Freddy Budiman. Waktu di dalam dia juga uangnya masih berlimpah dan masih pakai juga, masih istilahnya masih transaksi juga, makanya ya dia bisa merubah penjara menjadi, ya itulah udah tahu ya kasusnya kita semua ya. Sebenarnya kan gimana ya Bang, udah kita negara kasih makan dia sebagai narapidana, nggak terus hartanya dia juga masih berlimpah dari hasil kejahatan, nggak disita semua gitu loh Bang. Jadi ya, rumusan-rumusan yang saya sampaikan sebagai Ketua Umum Ganas tentang kalau tidak dilaksanakan hukuman mati berlarut dan sebagainya, kita punya jalan tengah. Jalan tengah itu adalah kita menawarkan kepada terpidana narkotika yang hukuman mati itu, lu sanggup enggak? Bikin komitmen gitu ya. 10 tahun minimum kau tidak transaksi. Kedua, kau membantu pemerintah membuka jaringan-jaringan ke negara. Yang ketiga, kau ya pengembalian harta itu seperti apa ya nanti kan bisa dirumuskan. Ya. Nah, kalau itu terjadi kan
kita bisa menjadi jadi mitra polisi lah mitra juga. polisi untuk membasmi satu Peredaran istilahnya narkotika. kita membuat predator. Iya. Predator Ya, gue sih setuju kayak untuk gitu. menghantam penyakit-penyakit virus yang ada di dunia ini kan kira-kira seperti itu. Iya, Ini kan iya. ya orang mau pro kontra tentang pendapat ganas ini itu silakan saja. Tetapi kan kita hanya berpikir di saat tidak ada kepastian, tidak ada pelaksanaan eksekusi mati. Apa sih yang harus kita lakukan yang terbaik, yang juga tidak merugikan, tapi bermanfaat untuk buat semua, negara, untuk semuanya. Bahkan uang dari hasil kejahatan itu bisa untuk biaya. Kalau dari tadi rehab. uang terus. Ya iyalah, duit lah bang. Betul nggak? Iya betul, ya rehabilitasi kan memang. Rehabilitasi sama bayangkan penanggulangan. ya. Itu kan biayanya tinggi. Gede itu, gitu loh. satu orang itu ya lumayan lah gede lah. 4 juta sebulan. Oh, enggak, sampai tuntas nggak tahu berapa tuh, lupa saya. Per 3 bulan dan per 6 bulan kan ada di Lido itu. Itu Iya loh. APBN itu. Sedangkan abang tahu yang abang bilang tadi kan di acara tadi tuh pecandu narkoba 5 juta. Iya, ya, Bang? kurang lebih 5 juta. bayangin. Kalau 5 juta itu direhab mungkin 2.100 baru selesai. Karena kan sedikit. Oh iya benar. Iya, kan sedikit kapasitasnya. Rehab. Mungkin 2.200 baru 2.200. Iya. Udah koit kita ya, Bu. Iya, terus untuk makan aja kan sekarang makan coba taruhlah 30.000 ya terpidana saat ini. 30.000 sehari sekali makan 14.000 kan. 14.000 dikalikan 365 hari dikalikan 30.000. Itu setahun bisa 100 M-an itu. Buset deh. Iya, lebih banyak. Dan itu uang negara semua ya, Bang ya? Iya, karena semua tindak pidana ringan, maling sendal, maling kolor, terus maling kotak amal, pidana-pidana tipiring semua dimasukkan ke penjara, sehingganya betul. penjara penuh. Gitu. Jadi undang-undang narkotika, undang-undang apapun muaranya pasti di penjara. Tidak ada namanya sosial, misalnya kayak manula ya. Orang-orang yang divonis pidana manula harusnya ya udah nggak usah di dalam lah, mereka di luar aja, suruh ngepel. Suruh nyapu, suruh bersihin taman. Nah, ya kan sekarang gini, ngapain gitu, aja nggak jadi beban juga. Benar. Jadi misalnya tipiring, Beban misalnya negara di bawah semua 5 jadi tahun, misalnya Menteri loh. Hukum dan HAM mengeluarkan pembebasan bersyarat yang dipercepat, yang 2/3 Desember 2020 ini dipercepat dikeluarkan, itu menurut saya bagus. Walaupun bagus. Hotman Paris juga menentang. Ya saya sih belum menanggapi videonya Hotman Paris. Ngomongnya juga ya gimana lah dengan Pak Menteri Hukum dan HAM kan. Hotman Paris itu kan kawan kita juga, cuman udah nggak kejumpa-jumpa. Nah, aku mau tanya nih sama Bang. Kan dulu ceritanya nih ganas tuh heboh banget pokoknya, yang namanya bandar harus hukum mati, pokoknya itulah yang kita gembar-gemborkan lah di Ganas. Sekarang kenapa nih agak melunak nih Ganas nih Bang, malah pengen Sebenarnya bikin bukan melunak. Dengan perjalanan Ganas 30 tahun, kita kan 13 tahun. Kau dengernya apa? 30 lo bilang. Oh, kirain usaha perkawinannya 30, enggak ya? Wah ngalah, hampir Ya gini loh, melewati artinya- perak dong ya. Gini, saya sebagai salah satu pendiri Ganas ya, salah satu founder daripada Ganas, tentunya dalam perjalanan Ganas itu kan banyak melakukan evaluasi, melakukan perenungan, melakukan kontemplasi. Bukan berarti pilihan yang saya sampaikan tentang moratorium dengan persyaratan kuat dan berat itu lebih kepada nilai-nilai benefit apa. Putusan yang kita lakukan ini jalan lain ya, jalan pasti secara hukum itu memang harus dieksekusi. Betul. Tidak bisa ditawar-tawar ya. Saya ini kan sarjana hukum, tahulah. Alternatif lah Ya, istilahnya. artinya alternatif tetapi mempunyai nilai yang secara logika lebih bermanfaat daripada mempunyai nilai mudorot. Apa moderat? Mudorat itu lebih ketidakbergunaannya lebih sedikit. Oh iyalah benar. Gitu loh. Artinya ya silakan dunia. Kalau langsung dimatiin belum Ya, ada mungkin belum hampir ada setengah. benefitnya lah. Saya ngeces nih. Setengah dunia memang. Setengah dunia kalau nggak salah sudah setengah dunia. Setengah dunia negara-negara sudah
tidak menerapkan hukuman mati. Sebagian negara juga setengahnya masih menerapkan hukuman mati. Nah, bukan saya juga menganut ajas pidana itu dihapus, tidak. Pidana mati sepanjang tidak dirubah oleh DPR dan pemerintah, Indonesia masih menganut hukuman mati. Betul. Hanya saja karena kita berpikir karena berlarut-larutnya tidak dilakukan eksekusi mati itu kita berpikir ulang. Akhirnya ada nggak kita Ini gimana nih jalan tengahnya? keluar, Ya mudah-mudahan terpidana mati ini ya kita pengen nih 150 nih kita datengin nih. Kita datengin, kita undang keluarganya, mau nggak bikin pernyataan? Pernyataannya tidak mengulangi, tidak segala macam, syaratnya ini. kontrak darah ya Bang ya. Ya kira-kira seperti itu. Artinya apa? Begitu misalnya dia kontrak tanda tangan, baru menjalankan setahun, tiba-tiba dia ketahuan jualan, dor. Begitu dia 10 tahun menjalankan, Tanpa pengadilan ya. enggak dong, kan sudah dikunci istilahnya dia. Iya maksudnya setelah udah kontrak, terus Ya dia kan hukuman ternyata mati ada tetap berjalan dong. transaksi langsung dor. Langsung udah. dor, misalnya dia 10 tahun Jadi sudah bersih nih. mempercepat Sudah kematian bersih dia nih. juga. Misalnya 10 tahun dia udah bersih tidak jualan. Begitu 10 tahun 1 hari ketahuan, dor juga. Dia berlaku, automatically dia berlaku. Berarti kontrak seumur hidup Bang, Nah, nggak cuma misalnya dia 10 1 tahun udah bagus dia. Wah, ini kau bagus nih kan. Begitu Ada dia rapot eksekusi mati, juga lah gitu ya. waktu ada pelaksanaan eksekusi mati, kau tunda karena bersih kan. Nah, begitu tahun jalan kedua ketahuan dia langsung berlaku, udah bisa nggak ampun lagi gitu bahasanya. Boleh juga sih Bang itu. Iya. Nah, sekarang untuk menjalankan Tapi dia punya syarat. Syaratnya adalah dia membantu negara untuk Ya. membuka jaringannya, menjadikan Indonesia memang ya terbebas jadi mitra gitu. lah, Ya jadi mitra justru. bukan kita predator lah boleh dikatakan. Artinya untuk menghantam Iya. virus-virus jahat ini kan harus ada predator dalam alam ini kan. Kan gitu untuk mencapai keseimbangan ekosistem itu. Iya kan, ekosistem kalau kita SD itu kan ada lingkaran itu. Ada burung gagak, Dimakan sama bertengger di kerbau, ya kerbau Makan lalatnya. bukan burungnya makan lalat, Iya. kerbaunya buang air, segala macam. Ingat kan itu? Kalau kau masih SD, kalau kau SD bukan enggak Bang, dulu. Bang, kerbaunya dimakan orangnya juga mati dimakan bakteri gitu. Itu apa sih? Iya kan? Rantai makanan Saya tuh. akan mudah-mudahan saya akan berjanji untuk ketemulah dengan keluarga-keluarga terpidana mati itu. Nah itu prosesnya menurut Abang kita ya untuk istilahnya Abang punya ide itu, cara menjalankannya menurut Abang langkah pertama itu kita menemui keluarganya, atau kita lebih baik kita diskusi atau ada pertemuan dengan pemerintah lah, contohnya misalnya kejaksaan. Ya dengan adanya podcast ini kan Bu Risma nanti men-share. Kalau memang ide ini menarik dan mempunyai nilai benefit ya. Nilai itu value, benefit itu keuntungan. Ya keuntungan maksud saya kan kita bicara keuntungan. Nah kalau mempunyai nilai keuntungan yang lebih bermanfaat, ya kita nggak apa-apa diskusikan, ya kan. Hukum itu kan ya semua yang bikin kan manusia. Betul. Tentunya kan hukum itu kita mencari kedamaian, tidak ada narkoba. Mudah-mudahan dengan cara seperti itu pelaksanaan putusan pengadilan di pengadilan tetap kalau mau eksekusi mati ya saya tetap mendukung. Diputus misalnya mengedarkan narkoba sekian kilo hukum mati silakan, saya tidak melarang. Saya tidak akan mencegah itu, silakan, tetapi setelah dia dieksekusi mati kita tawarkan. Kau mau tidak? Kau misalnya dikasih 5 tahun atau terserah lah 10 tahun gitu. Ini kan hanya ide ini keluar semata-mata karena kerisauan kita. Kenapa tidak dilakukan berlarut-larut hukuman mati? Ya udahlah, dengan berlarut-larut tidak dilaksanakan seperti ini, kita manfaatkan mereka, kita tawarkan. Gitu loh, kita tawarkan untuk hal yang baik gitu loh. Ya artinya saya pernah sih guyon mengatakan bandar narkoba, pengedar narkoba, pemakai narkoba, produsen narkoba itu saudara kita yang tersesat. Ya, sebenarnya kita Saudara yang tersesat itu kalau dia mau sadar, Betul. ya itulah saudara kita. Kalau dia nggak sadar ya berarti bukan saudara kita. iya, kan? jadi kita bukan Kita masih benci orangnya. membuka diri. Kita benci kelakuannya sama perbuatannya itu kan Bang. Iya, Kalau memang. orang kita nggak benci, Iya, justru kita kasihan. Ya Kenapa kalau dia kita bisa bicara narkoba kan narkobanya tidak terjerumus? salah. Iya betul. Ini misalnya narkoba.
narkobanya kalau didiemin mah nggak apa-apa. Iya. Yang bahaya itu kan orang yang menjual. Setelah menjual orang mencoba membeli, nah itu yang bahaya. Kalau narkoba sih nggak salah. Iya betul. Kan, iya kan? Ya sama kayak pisau, Iya. bisa jadi. Nah kalau kita tentunya membantu kan, kita bisa membunuh kita juga. ya tentunya kita secara ini kan bagian daripada penyelesaian secara komprehensif. Artinya kalau kita mengajak seluruh masyarakat itu, masyarakat Indonesia untuk meningkatkan imunitas atau kekebalan terhadap mudahnya orang menggunakan narkotika, kan nggak mudah juga. Misalnya khususnya kalangan artis, bagaimana meningkatkan imunitas, jangan sampai mudah mencoba narkotika khususnya kepada masyarakat, khususnya misalnya di kalangan artis. Bagaimana kita di artis saja ketangkep lagi. Nah, bagaimana sih? Nah, itu kan tidak mudah. Tentunya kita juga bentengi rakyat kita dengan tidak mudah juga mendapatkan narkotika. Orang beli narkotika kan gampang. Mungkin di Singapura coba kita tes ke tempat hiburan. Gampang nggak nyari narkotika? Mungkin belum tentu mudah. Di Malaysia misalnya bisa dapat, cuman nggak mudah, tetap dapat. Nah kalau di Indonesia kan ya maaf ngomong katanya. Kedua gini Bang, ya ini sih menurut mereka pelaku juga ya, karena memang harganya mahal. Coba dibikin narkoba tuh murah, misalnya Inek dibikin 10.000. Makanya kan orang tertarik bikin bisnisnya karena untungnya tuh beratus-ratus dan beribu-ribu kali lipat. Iya kan? Nah kalau harganya murah, misalnya ini narkoba harganya 10.000, ngapain gue jual, untungnya kecil juga gitu kan. Akhirnya nggak ada harganya, orang juga males juga make gitu. Kadang-kadang dicari orang karena susah dan mahal. Gimana menurut seorang ketua gerakan anti narkoba? Gerakan anti narkoba nasional. Dalam berbicara dengan Bu Risma ini kan menyangkut tentang masalah moratorium hukuman mati. Kalau masalah bagaimana dan sebagainya itu berat, itu juga itu nggak bisa. Kalau hari ini berat itu artinya memang lo mesti belajar dulu lo ya. Bukan belajar, di Cina kalau nggak salah itu segram 20.000 kalau nggak salah sabu ya. Makanya gue bilang gitu, makanya di luar kita kan nggak tahu karena apakah di Cina tuh home industry, saya kan udah lama minta bertemu dengan orang kedutaan Cina, nggak ada respon suratnya. Saya pengen tahu sebenarnya kayak mana sih. Kan rata-rata barang ya kalau nggak diproduksi di sini ya diimpor dengan harganya murah, dijual di sini mahal. Kalau Cina memang sabunya memang top. Iya makanya Bang. Top rasanya. Malah aku ya waktu aku berkunjung ke ini Bang, Nusa Kambangan, kan mereka juga para pelaku-pelaku itu cerita lah sama aku gitu. Kalau mau ngilangin narkoba dari bumi ini, dari bumi Indonesia, ya bikin harganya itu semurah mungkin. Ini masalahnya dijualnya tuh harganya tinggi, makanya untungnya gede, makanya orang mau bisnis narkoba. Kalau harganya murah, orang juga males jualinnya Bang, karena risikonya tinggi. Nah dengan risiko yang tinggi, kalau untungnya gede, ya makanya orang pada tertarik. Coba. Ya, aku belum bisa satu jawaban. Mati dia. Bukan mati ya. Aku belum ke sana. Ya itu panjang itu perdebatan. Ya. Jadi bisa, itu salah satu. Bisa lah, itu salah satu isu juga. Istilahnya bagaimana lah cara kita tuh ya membuat sampai zero, walaupun ya nggak mungkin lah sampai zero narkoba ya, tapi paling nggak menekan angka peredaran di Indonesia itu kan salah satunya karena itu. Ya pelaku-pelaku itu lah ngomong sama aku. Ya jadi itu salah satu ide dari mereka gitu. Mungkin nanti next kita ngomongin tentang itu ya. Yang pasti kita minta kepada pemerintah kalau tidak kunjung dilakukan eksekusi mati terpidana narkotika khususnya, kita mengusulkan untuk segera dilakukan moratorium dengan syarat yang ketat dan berat. Iya. Ketat dan berat itu apa? Mereka dikasih pilihan. Gitu loh. Kita menciptakan predator. Kontrak atau perjanjian itulah ya. Iya, kita nanti diskusi dengan orang-orang terpidana itu. Kita ngomong seperti itu, apakah dia masukan dan sebagainya. Kita namanya sebagai masyarakat yang memberikan usulan itu ya nggak ada masalah. Jadi kalau menurut Abang itu salah satu alternatif lah ya, supaya ya ini juga ya membuat kesempatan kedua juga buat
ya namanya mereka, orang ya. membuat kesalahan Namanya manusia, fatal ya. Manusia. Kesempatan Dia kedua melakukan selalu satu ada. kesalahan dengan sengaja kan. Dia dikasihlah kesempatan kan gitu kan. Iya. Yang kau maksud kan. Cuma ya nggak tahu kita mulainya itu dari mana cara Sebenarnya kan negara ini kan kalau kita berbicara konteks hukuman mati, negara ini kan dia hanya membuat rambu. Iya. Misalnya kalau di lampu merah itu ada hijau, ada kuning, ada merah. Aturan lalu lintas mengatakan kalau merah berarti mobil tidak boleh jalan, stop. Ya. Kalau kira-kira lagi pas hijau jalan, jalan, tiba-tiba kuning itu berarti nggak boleh jalan, langsung hati-hati, itu langsung stop kan karena hitungan detik. Nah, aturan ini kan dibuat oleh lalu lintas kan. Nah, tiba-tiba lampu merah orang nyelonong mobilnya, terus dari arah lain berjalan, terus ditabrak mati, siapa yang punya tanggung jawab? Yang nyelonong lah. Ya, kan bukan tanggung jawab negara kan? Negara sudah buat aturan, ya salah lo kan begitu di dalam aturan betul, lalu lintas betul, kan? Sama juga di narkotika. Anda sudah dikatakan jangan memiliki, menguasai tanpa narkotika, mengedarkan, menjual, mendistribusikan, ya kan, memproduksi, menanam dan sebagainya. Kalau dalam jumlah tertentu, saudara memiliki, menguasai, menanam, mengedarkan, menjual, mendistribusikan dan sebagainya, Anda diancam hukuman mati. Nah, tiba-tiba dia dihukum mati oleh negara. Bukan negara yang menghukum mati, bukan. Karena kan itu dari Dirinya sendiri. perbuatannya dia. Coba Anda bawa bawang 1 kilo, bawa bawang 2 kilo, 5 kilo. Apa Anda ditangkap? Kan tidak. Negara mengatakan, hai bandar, hai pengedar, ya, hai pendistributor, hai kurir. Apabila Anda terbukti memiliki, menguasai, walaupun tidak memiliki, sekian kilo, Anda akan diancam. Jangankan kiloan, orang di atas 5 gram aja udah 6 tahun. Buset. Hukumannya minimum. Nah, artinya negara membuat rambu. Betul. Nah, rambu ini dilanggar oleh kurir, oleh bandar, oleh pengedar. Terus negara salahnya di mana? Benar juga sih. Kan nggak salah negara. Udah lo ngelanggar, aturannya dibuat. Karena apa? Karena ini barang ini berbahaya, tidak boleh dijual belikan. Nah, kalau kena anak kecil, kalau kena generasi muda, kalau generasinya semua teler, generasi muda, siapa yang akan meneruskan ini? Nah, kalau misalnya oknum tentara pakai narkoba beler, oknum polisi, oknum pengacara, bahkan nanti ke depan oknum presiden pakai narkoba, bisa jadi, bisa saja orang politisi itu menggunakan agen-agen narkoba kan untuk membiayai kemenangan dia. Ini bisa jadi mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Artinya apa? Kalau mereka tertangkap kan bukan salah negara. Oke, salah dirinya sendiri. Salah dirinya sendiri. Saya hanya menghimbau kepada mereka, baca itu aturan hukum kita. Benar. Jadi itulah. Kayaknya kita mesti ini nih Bang, mulai nih Bang, gimana caranya kita masuk ke kejaksaan, terus kita coba bukan mediasi ya, kita coba ya ke 1-2 keluarga pidana mati. Enggak, kita yang proaktif dulu, membuat satu usulan jalan tengah. Bukan kita membela siapa-siapa di sini. Kita mencari solusi yang baik untuk semuanya. Pro kontra biasa, ya kan? Setuju tidak setuju biasa. Cuman kan namanya kita berpendapat, berbicara, jangan ditanggapi dulu. Namanya kita berbicara terus orang mendengar seperti makan pisang. Emang makan pisang langsung ditelan? Kan enggak, dibuka dulu kulitnya. Iya kan? Terus? Begitu juga kalau kita ngomong. Saya ngomong misalnya moratorium hukuman mati dengan syarat ketat. Ya kan? Ketat dan berat. Ketat dan berat itu kan yang tadi kita sampaikan. Tiba-tiba orang ngomong. Ya, dengar dulu dong maksudnya apa. Benar. Timbulnya ide itu seperti apa. Kalau perlu dipanggil dulu. Nyoman sini. Misalnya Pak Jaksa Agung bilang sini, atau staf presiden bilang sini Nyoman, maksudnya apa itu kau? Iya kan? Coba kita diskusikan. Iya, betul. Iya kan? Iya, hakim aja misalnya kalau tidak ada aturan hukum yang dilanggar, terus misalnya kayak tidak ada aturannya, hakim aja boleh menggali. Apa namanya istilah dalam menemukan hukum itu apa sih namanya, jurisprudensi. Boleh dia menciptakan aturan, memutuskan sendiri. Ya tergantung case-nya lah gitu kan ya. Ya kalau tidak ada di dalam kitab undang-undang hukum pidana, tiba-tiba ada kejahatan baru yang tidak masuk.
tergantung case-nya. Nah, bisa hakim menggali hukuman itu kalau diputuskan itu menjadi jurisprudensi. Nah, saya boleh dong memberikan satu ide, memberikan satu jalan. Mudah-mudahan ini satu hal yang bisa dipikirkan bersama. Betul. Iya kan, memang hak dia untuk mati berdasarkan perbuatannya dia. Hak negara juga untuk mengeksekusi mati kewajiban negara. Di antara semua aturan yang dibuat semua ini oleh negara tidak kunjung juga dilaksanakan. Nah, kita mencari jalan tengah. Ada 150. Gimana? Mau dipakai nggak 150 ini? Apa komitmen dia? Mau nggak lo? Itu 150 orang Indo sama orang luar ya, Bang? Nggak tahu kita orang mana campur ya, aja. Bang. Kan banyak juga. Belum tahu. Ini kan terakhir waktu saya bukan diskusi, bertanya di waktu pemusnahan barang bukti, ada kepala BNN, ada wakil komisi 3 DPR Bapak Pangeran dari Partai Amanat Nasional. Terus ada Polair bintang 2, ada dari Kejaksaan dan sebagainya. Saya juga udah menyampaikan hal ini. Ya kalau mereka kan pelaksana lah ya, pelaksana kan nggak mungkin mereka memutuskan. Tentunya ini DPR bersama Presiden untuk bisa melakukan pertimbangan itu, karena kita merenung juga 13 tahun perjalanan ganas 27 September 2020 ini, apa yang kita bisa kontribusikan untuk masyarakat, untuk kemanusiaan ya. Iya. Untuk melindungi segenap masyarakat, generasi dan sebagainya yang narkotika ini. Lihat aja di TV, mau subuh kita buka berita sudah dar narkoba, siang berita narkoba, malam tidak kunjung tiba. Selama COVID gini ini Bang berkurang tuh berita narkoba. Ya karena kan laut kita terpanjang di dunia nomor 2. Enggak, selama COVID ini Bang. Iya betul, artinya secara geografis kan negara kita ini pantainya terpanjang nomor 2 selain apa ya? Adalah satu negara yang nomor 1 terpanjang. Kita ini terpanjang di dunia nomor 2, kayak mana menjaga laut kita? Iya sih. Gitu. Walaupun yang menjaga di laut itu adalah ada Bakamla, ada Polair, ada Bea Cukai, ada KKP, ada Angkatan Laut, 5 institusi yang menjaga laut kita. Jadi setelah pertemuan yang sama BNN itu dan lain-lain itu, baru Abang terpikir lah Bukan, saya sudah bicara juga waktu juga. Tanya jawab. Terus mereka apa tanggapannya? Ya mereka kan akan secepatnya merespon apa usulan kita, itu aja. Ya belum ada, kalau kita ini kan belum rakyat, ada tanggapan yang berarti lah gitu ya, belum pernah. Ya mungkin dengan podcastnya Ibu Risma ini ya mudah-mudahan ini menjadi satu ya bolehlah kita diajak audiensi ya kan. Pesan kemanusiaan yang kita sampaikan, kita kan kita hadir ini bukan mencari masalah, kita menyelesaikan. Masya Allah kata pejabat. Masya Allah. Begitu ya. Kita habis makan bebek soalnya. Semangat dengan Bu Risma. Traktir lagi dengan Bu Risma saya. Enggak, gue tadi ngeliatin ayunan itu Bang, kenapa kita nggak di situ? Ya. Orang ada mejanya. Saya sudah berpikir dari tadi. Geser sebentar bisa, yuk. Nah, coba ya kita bergeser dulu biar beda situasi dan kondisi ya. Kita ganti suasana di ayunan, ganti posisi juga. Lu tadi sebelah kanan gue kan, sekarang lu sebelah kiri gue Bang. Nah, jadi aku cukup ngerti banget nih. Jadi latar belakang Abang, kenapa Abang punya ide tentang moratorium hukuman mati dengan bagi persyaratan ketat dan berat. Ya, untuk para terpidana mati kasus narkoba ya terutama ya. Jadi memang ya perlu juga gitu ada alternatif di hukum kita juga ya untuk kebaikan lah sebenarnya, untuk kebaikan, dan maksudnya ya biar pemerintah juga ada uang masuk lah ya Bang. biar dapat devisa juga gitu ya, Bu. Bukan devisa lah, maksudnya adalah gitu uang masuk ya Bang. Dari hasil kejahatannya para bandar ini juga, biar mereka juga ya jerah lah gitu. Karena punya harta benda dari hasil kejahatan, apa sih untungnya kan? Hanya bawa ke penjara dan hukuman mati. Toh nanti uang hasil kejahatannya disita sama negara juga gitu, nggak ada untungnya tuh nggak ada intinya gitu ya. Nah, tadi Abang juga cerita nih Bang, waktu di di acara pelantikan juga tentang, coba cerita deh tentang apa?
Biar lu sendiri yang ngomong. Masalah itu peraturan pelaksanaan peran serta masyarakat ya. Ya. Ya, artinya gini. Jadi waktu Undang-Undang Narkotika dibuat atau direvisi oleh pemerintah bersama DPR sebelum 2009 lah ya. Jadi pemerintah dan negara itu, pemerintah dan DPR itu sudah menyadari secara bersama-sama bahwa narkotika tidak bisa hanya diberantas oleh negara, CQ, BNN dan Polri. Sehingganya pemerintah dan DPR sepakat bahwa harus melibatkan masyarakat. Nah sehingganya masyarakat itu diberikan bab khusus. Bab khusus? Iya, bab khusus tentang peran serta masyarakat. Oh, oke. Jadi artinya kayak kita nih Ganas nih bekerja kan sama kayak BNN dan Polri, landasannya sama, landasan hukumnya Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009. Hanya saja masalah peran serta masyarakat itu diatur di dalam bab khusus yaitu bab 13 tentang judulnya peran serta masyarakat di pasal 104, 105, 106, 107. Nah, undang-undang ini berlaku kan dari 2009 ke 2020 berarti sudah 11 tahun ya. 11 ya. Dari 2009 ya, 11 tahun. 11 tahun. Tetapi bagi kami kita memerlukan petunjuk pelaksanaan itu peraturan pemerintah tentang peran serta masyarakat yang diatur di dalam 104, 105, 106, 107. Oke. Nah, ini peraturan pelaksanaannya itu, peraturan pemerintah itu yang mana pasal-pasal yang tadi saya sampaikan itu menjadi pelaksanaan daripada pasal-pasal itu. Nah, sehingganya masyarakat itu memang mempunyai hak dan kewajiban untuk memberitahu atau bekerja sama dengan BNN dengan kepolisian. Tetapi bentuk tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat itu kan harusnya ada tindak lanjut daripada pasal itu, yaitu peraturan pemerintah yang dikeluarkan oleh Bapak Presiden sesuai dengan pasal 5 ayat 2 kalau tidak salah Undang-Undang Dasar 45. Gitu ya. Iya. Jadi Dan ini sudah kami ajukan kepada Presiden, kira-kira udah lumayan ya sebelum, lupa ya saya itu. Ada kira-kira 6 bulan itu. Sudah direspon oleh Seknek dan Seknek sudah merekomendasi. yang abang ke istana itu? Iya, sudah direkomendasi oleh Seknek ke Deputi Pencegahan BNN. Bapak Irjen Pol siapa sih namanya Deputi Pencegahan itu? Arman. Bukan, ada itu kan pemberantasan. Ya itulah pokoknya. Gitu. Nah, ini sampai saat ini belum ada diskusi. Nah, kita berharap dalam podcast ini kita berharap agar pemerintah CQ Bapak Presiden maupun pembantu Bapak Presiden yaitu Bapak Menteri Hukum dan HAM, Kepala BNN, Bapak Kapolri untuk mendengar usulan kami tentang keinginan harapan kami agar pemerintah mengeluarkan peraturan pemerintah untuk pelaksanaan daripada pasal-pasal yang ada di bab 13 tentang peran serta masyarakat khususnya pasal 104, 105, 106, 107. Peraturan pelaksanaannya ini atau peraturan pemerintah paling tidak usulan di dalam surat Ganas itu ada insentif. Oh, jadi kayak ormas gitu dapat insentif gitu? Iyalah, artinya misalnya kelompok masyarakat memberikan informasi itu ditindaklanjuti oleh BNN dan Polri, misalnya terbukti informasi itu, masyarakat mendapatkan insentif. Insentif berupa memang selama ini nggak pernah dapat. Ada insentif uang dari APBN. Jadi ya istilahnya apa ya? Kalau informan polisi itu apa namanya? Intel. Bukan, yang umum orang sampaikan itu apa sih? Informan polisi yang waktu sini kita Mirjani dibilang ininya polisi kan ada itu oleh pengacara. Bukan kaki tangan, apa sih namanya? Udahlah lupa. Ya waktu ini kita Mirjani kan dibilang titik-titiknya polisi gitu. Oh iya. Gue lupa juga tuh istilahnya. Iya. Kita bikin aja secara permanen, negara mengakui gitu loh. Informan polisi lah gitu. Ada upah lah atau ada insentif. Iya, ada perangsangnya. Betul. Jadi kita bukan merangsang ya, ada perangsangnya. Jadi kita juga aktif melaksanakan peran kita. Apa sih namanya tuh Bu Risma? Saya jadi bertanya Nanti sama. saya Google dulu ya Pak ya. Apa sih namanya? Aku jadi lupa. Iya, seperti informan juga lah. Iya, bahasa umumnya yang dikatakan kayak negatif gitu jadinya.
yang Nikita Mirjani dibilang informan polisi. Nah, kata nanti lain. yang tahu coba ya Coba, terus di komen. Jadi lupa ya. Itu Bu Risma. Oke. Jadi kami sebagai Ketua Umum Ganas, saya Nyoman Adi Peri, memohon kepada Bapak Presiden melalui pembantu Presiden yaitu Bapak Menteri Hukum dan HAM, Bapak Kepala BNN, Bapak Kapolri, mohon segera Termasuk tim kejaksaan juga ya? Ya enggak masuk. Agar segera usulan kami dari Ganas itu, surat dari Ganas tentang segera dimohonkan dikeluarkan peraturan pemerintah tentang peran serta masyarakat itu segera direspon. Iya. Ya harus itu Bang. Ya salah satunya dengan memberikan insentif. Setuju. Gitu. Jadi iya masyarakat itu aktif. Maksudnya ya. aktif berperan gitu loh. Jadi nggak cuma nonton, nggak cuma oh iya bagus, nggak cuma gitu, tapi dia aktif berperan karena ada juga insentifnya. Jadi semangat lah kita gitu ya, kan betul, untuk ya. memberikan informasi yang tentunya berguna buat masyarakat dan tentunya berguna untuk polisi juga. Ya emang Bu Risma tadi ingat aja. Jadi ada dua hal waktu saya diundang oleh DPD Ganas Tangsel saat pelantikan DPC Ganas Pamulang. Saya didaulat juga sebagai undangan dan sebagai ketua umum untuk memberikan sambutan saya tadi itu hanya dua itu, mengenai hukuman mati, moratorium dengan persyaratan berat dan ketat, yang kedua tentang peraturan pemerintah tentang peraturan pelaksanaan daripada peran serta masyarakat. Oke, Bang Nyoman Adi Peri, luar biasa. Lu giliran gue Peri, lu bilang Peri, giliran Peri, lu bilang Peri. Gak jelas. Seneng banget nih Bang bisa ngobrol-ngobrol lagi ya kan Bang. Jadi ini podcast kedua Bang ya. Jangan bosan-bosan ya, jangan kapok ya Bang ya. Karena memang masyarakat harus diwawancari sama cewek Medan cantik Soalnya memang Bang informasi-informasi kayak gini kalau kita dengar langsung dari sumbernya, dari ahlinya, dari ketua umum ormas masyarakat yang sekarang sedang naik-naiknya aja. Itu kan lebih bagus daripada kata orang atau sumber-sumber yang tidak. Saya lagi ngingetin itu tuh informannya polisi itu dari tadi sumber-sumber yang tidak belum tentu bertanggung jawab juga gitu, banyak hoax juga kan, tapi ide-ide dari Ganas itu menurut aku bagus banget dan kita tentu perlu didiskusikan. Kalau perlu dilaksanakan. Betul. Kalau memang bagus ya. Minimal kita diajak audiensi juga supaya ya mencari titik tengah dan mencari titik yang terbaik untuk masyarakat kita dan untuk generasi muda yang sudah banyak terkena narkoba gitu ya. Jadi gimana menekan peredaran narkoba di Indonesia ini. Nah, terima kasih Bang. Sampai ketemu lagi teman. Jangan lupa share video ini ya kan. Share video ini dan sebelumnya subscribe, like, komen dan share sebanyak-banyaknya kepada semua teman, saudara dan orang-orang yang kalian kenal yang kira-kira ada di pemerintahan bisa dengar juga ya ide-ide dari kita dan ya bisa membantu mewujudkan visi misi kita juga. Oke, Indonesia bebas narkoba. Stop narkoba. Stop narkoba. Bye.